Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Oyuma Desktop. Video ini merupakan rakitan request dari pemilik iCafe yang membuka cabang di dekat KFC Meruyoung Depok, yaitu Hat-Trick Gaming Cafe. Sang owner cukup request rakitan sebuah PC untuk game casual dan kompetitif untuk sebuah warnet zaman sekarang, seperti Valorant, Delta Force, Roblox, atau semacamnya. Aslinya target rakitan itu di 6 juta, jadinya memakai i3 12100F sebagai awalan. Tapi akhirnya setelah diskusi yang panjang dan sang owner akhirnya hanya mau buat upgrade GPU serta storage aja untuk depannya. Maka diputuskan fokus ke performa CPU yang lebih kencang, jadinya untuk ke depan tidak usah upgrade CPU lagi. Tapi bagi kalian yang ingin coba bagaimana hasil rakitan PC dari Oyuma Desktop, bisa kunjungi Hat-Trick Gaming Cafe di daerah Meruyoung Depok, patokannya dekat KFC Meruyoung. Rakit ini PC untuk iCafe bisa dibilang pengalaman baru karena rakit 8 PC langsung sekaligus beserta install Windows driver dan request gamenya. Jadinya saya harus nginep sekitar 3 harian di sana buat mastiin semua rakitan PC-nya lancar dan tidak ada kendala. Nah, setelah pembahasan ini lanjut bahas part-part PC yang ada. Oh iya, sebelum kelupaan, ada pengumuman nih. Karena subscriber ya udah nyetur ratusan, maka saya adakan promo untuk rakit PC di saya hanya 50.000 saja. Sudah termasuk install Windows juga. Tapi untuk ongkos kirim serta biaya packing tetap kalian yang tanggung. Untuk pengiriman menggunakan GoSend atau Grab Express jika wilayah sekitar Jakarta dan sekitarnya. Lalu, jika di luar jangkauan GoSend, maka akan menggunakan pengiriman JNT Cargo. Tapi, kalian bisa langsung datang ke tempat saya, seperti beberapa orang yang seperti requestan dari Garut dan Pasar Minggu. Mereka mengambil PC langsung di tempat saya. Tapi, saya juga menyediakan jasa rakit ke rumah Anda selama wilayahnya masih di Jabodetabek. Untuk promo ini hanya berlaku tinggal 2 orang lagi. Dan caranya yaitu menghubungi saya lewat WhatsApp atau Discord. Jadi jangan sampai ketinggalan. Sedangkan untuk nomor WhatsApp dan link grup Discord ada di deskripsi. Setelah promosi, lanjut lagi untuk bahas performa rakitan PC kali ini. Jadi tunggu apa lagi? Yuk disimak. Untuk prosi kali ini masih dari kubu AMD, tapi upgrade dikit dari video sebelumnya, yaitu Ryzen 5 5600. Biasanya saya selalu menyebutkan CPU ini sebagai alternatif dari video-video sebelumnya, karena beberapa rakitan yang telah saya rakit tidak ada yang menggunakan CPU ini. Tapi akhirnya kesampaian juga karena ada yang request CPU ini. Ya maklum, karena saya menerima rakitan request atau bahkan saya ngasih saran ke klien sesuai budget yang klien sanggup. Jadinya budget tipis ataupun tebal, gas aja. Saya bakal kasih saran yang sesuai. Nah, balik lagi untuk CPU ini, Ryzen 5 5600 dipilih karena merupakan sebuah sweet spot dari kubu AMD. Jika ingin CPU kencang tapi budgetnya nggak terlalu boncos. CPU ini sama kayak 5500, mempunyai 6 core dan 12 thread, tapi boost clocknya 5600 lebih kencang sekitar 4,4 GHz, walaupun base clocknya yang lebih rendah di sekitar 3,5 GHz. Memiliki TDP sekitar 65 watt, yang merupakan standar TDP untuk CPU zaman sekarang. Serta CPU ini sudah PCIe Gen 4, jadinya kalau dipasang di Mobo support PCIe 4, maka akan jalan maksimal di Gen 4 atau untuk SSD atau GPU-nya. Tapi yang mengejutkan CPU ini terkadang naik dan terkadang turun harganya. Waktu itu beli CPU ini sekitar 1.360.000 dengan kondisi tray. Lebih murah 200.000 dari harga pasaran yang sekitar 1,5 juta. Walau sayangnya nggak gratis cooler tambahan kayak toko interkomputer yang biasanya sedia CPU tray bonus cooler, tapi waktu itu lagi kosong stoknya. Untuk opsi lain, kalian bisa ambil alternatifnya yaitu Ryzen 5 5500 kalau mau yang lebih murah. Tapi ingat, itu masih PCIe Gen 3 untuk CPU itu. Dua opsi lainnya yaitu Ryzen 5 5600X yang jelas di atas performa 5600 polos karena harganya ada yang jual cuma beda 200.000 saja. Atau naik ke 5700X yang harganya 2 juta tipis tapi peningkatan performanya jelas terasa peningkatannya. Sedangkan di kubu Intel ada 3 opsi. Paling murah tentu saja Lord i3 12100F, harga murah tapi performa nggak kaleng-kaleng. Walau nggak sekencang 5600 atau bisa bilang agak setara dikit karena jelas dari jumlah core dan threadnya yang beda. Sedangkan opsi Intel lainnya yaitu i5 12400F yang harganya bersaing dan performanya setara dengan 5500X. Lalu opsi terakhir yaitu i5 14400F yang dimana budget naik lagi tapi performa bisa bersaing dengan Ryzen 7 5700X dalam hal gaming dan editing. Kemudian motherboardnya saya pilih ASRock B450M HDV R4. Awalnya sempat mau pakai A520M seperti rakitan sebelumnya, tapi karena PC ini bakal nyala hampir 24 jam, saya cari yang lebih aman. Jadi dipilihlah seri B450M karena VRM-nya yang lebih proper dibanding seri A. Mobo ini memang budget di kelas B450, tapi dibanding merek lain seperti Biostar atau Colorful, ASRock lebih terjamin untuk urusan after sales dan update drivernya.
Spesifikasinya Super Ryzen 2000 sampai 5000 series, RAM-nya dual channel hingga 64 GB DDR4 dengan speed maksimal 3200 MHz. Expansion slotnya ada PCIe 3x16 dan PCIe 2x1. Storage-nya bisa 4 SATA 6 GB dan 1 slot M.2 Gen 3. Untuk konektor internalnya ada CPU fan, 2 slot fan case, 3 pin dan 4 pin. 24 pin power, 4 pin CPU, USB 2 header, dan USB 3 header. Sedangkan di bagian belakang ada port PS2, D-Sub, DVI, HDMI, 2 USB 2, 4 USB 3, Gen 1, RJ45, dan 3 audio jack. Untuk Mobo ini saya dapatkan di harganya ya sekitar 860.000. Alternatif lebih murah ada di B450M dari Colorful atau Biostar. Atau mungkin kalian bisa milih A520M dari Gigabyte. Tapi kalau mau AM4 yang lebih proper, bisa pilih Asus Prime B550M K ARGB. Atau lebih lengkap lagi bisa MSI B550M Pro VDH yang sudah ada heatsink, VRM, dan SSD-nya. Untuk RAM saya pilih Ticred Classic 16GB 8x2 3200 MHz. Alasannya simple, karena PC ini bakal dipakai terus, jadi lebih aman pakai RAM yang ada heatsink aluminium dibanding RAM polosan yang gampang panas. Walaupun saya beli ini RAM waktu sebelum RAM DDR4 naik tidak ngotak. Jadinya ya kalau belinya sekarang mungkin kalian mau nggak mau kalau mau hemat budget ya beli yang RAM polosan. Dari sisi performa nggak ada yang istimewa, mesin CL22. Tapi dengan harga 425.000 di bulan Mei 2025, RAM ini termasuk pilihan yang worth it. Garansi seumur hidup walau tetap tergantung stok saat klaim. Untuk alternatif ada Kingpeng Silver, Zadak Twist, Apacer Nox, atau XPG Spectre D35. Tapi kalau mau super hemat bisa ambil RAM polosan seperti Phenom RX atau SK Hynix 3200 MHz yang harganya di bawah 400 ribuan. Dapur pacunya kali ini saya pakai RTX 3050 versi 6GB GDDR6. Tunggu dulu, jangan hujat dulu kalau saya pilih GPU ini. Karena saya dapat GPU ini di harga yang masuk akal dan sesuai budget untuk komponen baru. Kenapa nggak beli bekas? Karena ini PC buat bisnis seperti cafe, jadi jelas lebih aman pakai barang baru dengan garansi yang panjang. Kalau ambil bekas lalu rusak dalam sebulan, malah boncos bukan balik modal. Awalnya rencananya mau ambil RX 6600, tapi harganya masih di atas 3,5 jutaan dan stok tipis untuk versi barunya. Jadi pilihannya jatuh ke RTX 3050 ini. Ya dengan alasan harga sesuai budget, driver series RTX 3000 lebih jarang problem, performa oke dan hemat daya. Untuk spesifikasinya yaitu 6GB VRAM GDDR6, memori bus 96 bit, bandwidth 165GB per second, base clocknya 1042 MHz, bus clocknya 1470 MHz, 2304 CUDA core, PCIe 4x8 dan TDP cuma 70 watt yang nggak butuh pin power. Outputnya terdiri dari DisplayPort, HDMI, dan DVI. Dengan harga 2.575.080 dengan kondisi baru dan garansi 2 tahun, RTX 3050 ini jelas lebih worth it dibanding GTX 1650 atau RX 6500 XT baru yang harga mirip tapi performa jauh di bawah. Alternatifnya untuk kondisi baru di harga 2 jutaan bisa dibilang nggak ada. Kalau bekas memang ada opsi RTX 2060 Super atau RX 6600, tapi ya balik lagi, itu kalau kalian pakai pribadi bukan buat bisnis. Storage-nya siapa lagi kalau bukan tim MP33. SSD ini sering banget dibahas di video rakitan sebelumnya karena udah beberapa kali pernah pakai ini. SSD ini cukup rekomen kalau kalian dapat di harga 500.000 ke bawah. Tapi kalau harganya lagi di atas 500.000, lebih baik ambil yang lain saja. SSD ini merupakan SSD Gen 3 dengan speed rate-nya 1700 MB per second dan rate-nya 1400 MB per second dan TBU sekitar 350 TB. Memiliki garansi sekitar 5 tahun. Walau kadang-kadang speed rate-nya itu tergantung kalau misalkan dari pihak tim grupnya itu merubah komponen chipnya. Dari spesifikasi cukup standar, saya dapatkan SSD ini di harga 436.400 dengan kondisi baru. Alternatif lain jika SSD ini tidak di bawah 500.000, maka saya sarankan ambil Apacer AS2280 P4 atau Clevecraft C715. Tapi jika kalian ingin SSD di bawah 500.000, maka opsinya antara HX Semiwave atau dari merek AGI karena opsi budgetnya cuma itu aja. Kalau kalian mau gacha, ambil Adata Legend 710 dengan harga 1112 dengan HX Semi. Versinya saya pilih Gamdias M1550B, sama seperti rakitan sebelumnya. Alasannya simple, karena waktu itu stok Segotep lagi kosong dan Gamdias ini jadi opsi full range yang masih proper.
Spesifikasi dari PSU ini yaitu main capsnya dan secondary capsnya yaitu Junfu 105 derajat asal Taiwan T4. Topologinya dual forward, mesin group regulated, dan sudah full range. Proteksinya lengkap, ada OVP, OPP, UVP, OCP, dan SCP. Kabelnya flat 18 AWG dengan konektor 1x24 pin, 1x8 pin CPU, 2x8 pin PCIe, 5x SATA, dan 3x Molex. Kalau dibandingkan Segotep, kualitasnya hampir sama, bedanya Segotep pakai kapasitor Cina, sementara Gamdias pakai Taiwan. Yang agak disayangkan garansi cuma 3 tahun, sedangkan Segotep bisa sampai 6 tahun. Tapi karena distributor Gamdias dipegang DTG, aftersales-nya bisa bilang aman. Saya dapat PSU ini di harga 511.150 dengan kondisi baru. Alternatif lain ada Segotep BN550W, PC Cooler KG550W, atau kalau mau lebih bagus lagi bisa ambil XPG Pylon 550W. Lalu CPU cooler yang saya pilih yaitu yang murah saja, merupakan Paradox Hypersonic 9 cm RGB. Nggak ada yang spesial sebenarnya, anggapnya ini stok cooler. Tapi dengan harga 57.425 dengan kondisi baru sudah dapat tower cooler yang lumayan banget, hampir setara harga stok cooler AMD. Kalau bisa saya tetap sarankan ambil paket Ryzen 5 5600 yang sudah dapat cooler bawaan, jadi lebih hemat. Tapi kalau ada budget lebih, mending pilih FSP NC3 Lite yang sudah punya headpipe lebih banyak. Kalau mau lebih proper lagi, bisa naik ke PC Cooler R300 atau bahkan PC Cooler EX400 Paladin yang cukup mendinginkan Ryzen 5 5600 sampai Ryzen 7 5700X. Untuk casing saya cari yang murah dan sudah bonus fan, biar nggak perlu beli fan tambahan lagi. Karena casing ini barang yang berat dan rawan pecah karena ada tempered glass, akhirnya diputuskan untuk beli langsung offline. Pilihan pertama jatuh ke Paradox Gaming Starburn. Casing ini ukuran MATX, sudah gratis 3 fan dan harganya cuma 315.700. Kualitasnya standar sesuai harganya. Airflow-nya depan masih oke, ada dust filter di atas, support maksimal 5 fan, dan radiator 240 mm. Untuk komponen muat CPU cooler sampai 150 mm dan GPU sampai 270 mm tebal 4 slot. Kekurangannya yaitu build quality-nya yang kurang dan kabel manajemen yang sempit dan cat casingnya yang gampang terkelupas. Apalagi warna kabelnya kadang bisa hitam, kadang bisa putih. Yang dapat putih itu cuma 2 casing dari yang 4 casing totalnya. Sayangnya stok casing Paradox Gaming hanya 4 saja, jadi sebagian harus ambil alternatif Digital Alliance Elite Black dengan harga 325.700. Casing ini kualitasnya lebih bagus, lebih lega buat mau MATX, bisa pasang cooler sampai 180 mm dan GPU 305 mm. Sayangnya fan bawaan cuma satu dengan model Infinity Mirror, tapi support sampai 7 fan, kabel manajemennya juga lebih rapi dan lebih gampang. Untuk side panel tempered glass-nya lebih aman dan lebih mudah dibuka karena modelnya 2 baut di belakang, serta ada dust filter di atas dan bawah. Kekurangannya itu airflow depan agak terhambat karena panel yang solid dan storage-nya lebih sedikit dibanding Starburn. Untuk panel depan itu walaupun solid tetapi terdapat lubang di sampingnya. Kalau cari opsi casing murah lainnya sekarang banyak pilihannya, misalnya Raptor Pluto atau PX2 di sekitar 250 ribuan. Lalu terdapat Infinity Elysium di 300 ribuan yang bonus 3 fan lebih proper. Atau kalau mau lebih besar ada Faro Makua S2 dengan desain aquarium dual chamber yang sudah bonus 3 fan juga. Setelah bahas part-part PC yang ada, maka kita lanjutkan ke proses merakit part PC ini. Nah, selanjutnya mari kita lihat performa dari rakitan PC ini.
Let's play! Time for takeoff! Busted! Are you ready to see her again? Yeah. Been ready. I set up these grapple shortcuts. Nice, huh? Don't tell your sister though. I sort of borrowed the hooks. Jadi gimana performanya menurut kalian? Rakitan kali ini targetnya budget mentok di 7 juta, yang syukur-syukur gak sampai 7 juta agar bisa beli peripheral lainnya. Rakitan tersebut cocok buat kalian yang ingin part baru semua dan performa masih bisa diajak bersaing, apalagi bisa dipakai buat editing dan kegiatan kreatif. Setidaknya PC ini masih nyaman buat main game beberapa title AAA di pengaturan medium high untuk beberapa tahun ke depan. Anggap aja sebagai GTX 1660 tetapi ada ray tracingnya. Untuk total rakitan PC ini di sekitar segini. Nah, alternatif lain bisa didapatkan di harga segini. Untuk opsi yang saya berikan, kalian bisa mix and match racikan yang mau pakai i3 atau pakai Ryzen 5. Jadi sesuaikan budget kalian lagi. Apalagi ini rakitan bulan Juni, dimana RAM DDR4 belum naik kayak bulan Agustus ini. Jadi kalian harus bijak untuk memilah komponen dengan kompromi part PC sesuai dengan budget kalian. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya nggak ketinggalan rakitan PC menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.